Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bisa bertemu di sebuah acara yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang menjalin silaturahmi di kondisi yang penuh gejolak, di politik yang makin memanas, apalagi hendak menghadapi tahun 2024. Kita sudah bisa merasakan gesekan-gesekan terjadi di lini, bukan cuma segar di masyarakat, tetapi di lapisan atas sudah mulai, sehingga timbul sebuah gejolak mendalam, sehingga ada kalanya antara suku dan suku yang lain, antara ras dengan yang lain terjadi bentrok gara-gara salah pemahaman dalam hal pemilihan. Jauh-jauh berabad-abad yang lalu, Islam sebenarnya tidak melarang orang untuk memilih. Tetapi bagaimana dalam memilih itu jangan sampai ada terjadi perpecahan. Ingat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu jannatu qati'ur rahim. Tidak bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita jangan sampai-sampai beda politik, beda memilih pemimpin A atau C, sehingga kita memutuskan silaturahmi karena tidak sependapat dengan hal itu. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam sebenarnya adalah diikat oleh sebuah aturan, yaitu mabda'ul Islam. Sebagai seorang Muslim, dia diikat sebuah akidah. Dia diatur dengan Islam, Islam yang sempurna rahmatan lil alamin. Maka janganlah kita sampai berpecah belah. Bagaimana Islam itu mengatur bersilaturahmi dengan tetangganya. Bahkan Islam juga mengatur bagaimana pengikat antara bangsa dengan bangsa yang lain, saling menghormati tentang keperbedaan, baik itu bahasa ataupun yang lainnya. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar bin Khattab tak kala menekan atau memberikan kebijakan dalam hal bertetangga saja, beliau mencamkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin maksudnya, tak kala seseorang mau meninggikan rumahnya, maka hendaklah dia minta izin. Agar apa? Tidak terjadi pecah belah. Kondisi makin carut sampai sekarang. Kita melihat gesekan politik makin memanas, sehingga kita bisa menyaksikan banyak orang-orang itu sudah tidak menjalin silaturahmi dengan baik dan dengan benar, hanya karena perbedaan politik itu saja. Ayuhal hadirun, pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita hendaknya tidak boleh berpangkut tangan ataupun terbawa arus, sehingga panasnya politik ini, sehingga kita tidak saling tegur sapa, kita tidak lagi mempedulikan nasib saudara kita yang lainnya. Ajang silaturahmi adalah merupakan bagaimana kita bisa mengilhami, bagaimana kita bisa mengetahui kondisi saudara-saudara kita. Kalau kita tidak peduli dengan saudara yang lain, dengan tidak pernah berkunjung umpamanya, karena beda politik itu tadi, sehingga kita tidak tahu nasib dia, apakah hari ini atau kedepannya dia makan atau tidak. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan Islam.
Seperti hadis Nabi tadi, Nabi mengatakan la yadkhulu jannatul qatir rahim, tidak bakal masuk surga. Oleh sebab itu, sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW, dia yang suka menjalin silaturahmi. Beda pendapat boleh. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW lewat lisan yang sangat mulia memberikan kabar gembira bahwa orang yang menjalinkan silaturahmi ada beberapa berkah yang dia dapat. Yang pertama adalah tak kala dia berkunjung ke saudara-saudara muslim lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 70.000 malaikat yang akan mendoakan dirinya keselamatan dunia dan akhirat, baik yang berkunjung ataupun yang dikunjungi. Kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan di tengah kita mencari nafkah, menjalin silaturahmi kepada tetangga lainnya, baik ke tetangga muslim ataupun non-muslimnya, sangat dianjurkan. Dan keberkahan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tak kala orang berkunjung kepada saudaranya dengan rasa cinta karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dirinya dan dosa orang yang dikunjungi. Kita tentu sangat wajib mengambil kesempatan ini, karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa bertetangga dengan saudara kita di dunia. Nantinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita juga sangat berharap kepada di surga bersama dia nantinya. Maka ada pepatah mengatakan, tetanggaku adalah idolaku. Siapakah dia? Dialah tetangga yang tidak pernah mengganggu atau apalagi memberikan kesulitan kepada tetangga lainnya. Oleh sebab itu, tetangga adalah merupakan saudara kita, baik dia muslim ataupun non-muslim. Jangan sampai diganggu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjalin silaturahmi adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka sempatkanlah waktu di tengah kesempitan kita hidup di dunia ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita termasuk orang-orang yang nantinya bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad SAW di jannahnya nanti. Maka mulai sekarang berlaku baiklah kepada saudara-saudaramu di kiri kanan dan di depan kita, yaitu tetangga kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.